Yang nggak boleh itu kan orang yang bermental miskin, punya anak banyak. Mentalnya ya. Iya, itu goblok Iya, namanya, iya gitu betul. loh. Apalagi ini anak kan diskusinya antar dua kepala, Mhm. bukan karena tetangga, bukan karena Bukan, omongan mertua. bukan. Selamat datang di kelas kehidupan, di mana dosen Mantap. di sini nggak ngasih nilai nih, guys. Tapi ngasihnya keresahan Iya, masyarakat Konoha. sekaligus ilmu ya berarti ya. Ya, sudut Sekaligus pandang ya. pengalaman ya, Mas. Nah, di Sekalian sini curhat. pagi ini aku ditemanin sama mahasiswa saya, mahasiswa dari negara Konoha nih, saya ambil dari pinggir jalan. Tapi di sini Anjing, ngambil dari dia pinggir nggak jalan. ngasih pengakuan dosa ya, tapi ngasih sudut pandang, point of view kali ini nih. Dan tema yang mau kita Ya. bahas, Yud, kali Mhm. ini adalah keluarga nih. Wow, tema yang sangat sensitif ya Oke, untuk sebagian orang, sebagian orang, nggak semua orang ya. nggak semua orang. Keluarga nih, kosakata yang menjadi alasan banyak orang pengen menikah, Yud. Tapi Oh gitu? ada banyak juga alasan banyak orang pengen cerai juga. Atau malah nggak pengen nikah Nah, sekarang karena ini? karena keluarga. Iya, Oke, itu dia. untuk yang pembahasan pertama nih, kita mau Heeh, bahas nih. boleh. Ibarat kata main game ya, Mhm. lu beli game itu yang tadinya lu nyobain free trial, jadinya Iya, full version nih. Fiturnya makin banyak, tapi fungsi storage-nya makin penuh, levelnya juga makin susah. makin susah. Iya. Nah, lu misalkan lagi jomblo nih, lagi jomblo di masa lalu lu Mhm, habis pulang kerja, ataupun ngapain, itu suka nongkrong. Nah, mhm. terus weekend lu suka push rank Mobile Legends, ataupun drakoran, dari isya sampai Iya, subuh nih. betul, betul. Terus after menikah nih, after menikah lu dapat perempuan yang benar-benar introvert ataupun extrovert, apakah lu masih akan membiasakan habitmu yang dulu, Mhm, masih suka nongkrong nyampe pagi, nggak pulang ke rumah dulu, atau gimana nih menurutmu? oke. Nah, kebetulan kan kalau kita berdua kan sudah menikah ya, Mas, ya. Hmm, Jadi kita berbicara berdasarkan experience sendiri aja kali ya. so, Karena kebetulan kalau aku pribadi, untungnya untuk aku hmm, ya, untungnya untuk aku adalah aku bukan tipe orang yang seperti yang tadi kamu bilang, yang pulang kantor tuh nongkrong dulu, mungkin hmm, sampai jam 9 10 atau mungkin lebih baru pulang. Terus kayak weekend misalnya atau hari libur ataupun apa tanggal merah, biasanya kan orang yang kerja di Jakarta, weekend atau tanggal merah itu kan maunya istirahat. iya, Karena Senin sampai Jumatnya sudah capek. capek, udah jenuh, kena macet segala Hmm, macem. Nah, Sabtu Minggunya weekendnya pengennya slow living kan. Ya iya, bangun siang, ya nggak mandi mungkin seharian, atau ya seperti yang kamu bilang tadi, full di rumah, main PS mungkin, atau nonton drakor ataupun segala macam. hmm, Nah, kebetulan aku bukan tipe orang yang seperti yang tadi. Jadi, kebetulan aku selama ini sebelum nikah pun, ya pulang selalu pulang. hmm, Selalu tenggo oh, gitu. Kecuali kalau misalnya ada kerjaan tambahan atau lembur. Tapi kan itu sangat jarang. Biasanya hmm. kalau jam 6 ya udah langsung tenggo, langsung pulang gitu. Nyampe rumah ya udah di rumah aja juga sih. Nggak yang nongkrong, nggak yang apa. Weekendnya Weekend aku di rumah aja. nggak kemana-mana? Jarang banget kemana-mana gitu. Nah, yang aku rasakan setelah menikah Hmm, itu jadinya pasti perlu adaptasi, itu pasti. iya, iya, Karena yang iya, namanya kita sama pasangan itu tidak mungkin 100% sama. iya Pasti betul. ada bedanya, pasti harus ada proses penyesuaian. Hmm, Nah, untungnya kalau untuk aku, seperti yang tadi aku bilang, untuk poin pertama itu nggak perlu ada adjustment apa-apa. hmm, hmm, Karena aku pulang kerja, toh langsung pulang. hmm, Jadi bisa langsung ketemu istri. hmm, Nggak ada yang nongkrong dulu ataupun apa, ataupun ke dugem atau apa, itu nggak ada. Jadi itu aman lah kalau yang itu. Paling yang weekend nih, atau yang hari libur. hmm, Karena kebetulan kan istri aku itu posisinya so far dia itu kerja dari rumah. oke, Ya kan, jadi dia most likely sehari-hari itu di rumah. iya, Jadi ketika weekend tuh pastilah ada keinginan dia untuk jalan-jalan mungkin, paham. sekedar ke mall mungkin atau Hmm, apa. Ya udah, di situ karena yang namanya menikah itu kan pasti harus ada yang nurunin ego di satu ataupun dua situasi. Nah, hmm, untuk situasi yang ini aku yang nurunin ego. Kayak, oh oh, ya udahlah, kasihan nih istri, dia mungkin jenuh seminggu full di rumah. hmm, Kalau gua mah kan masih ada ke kantornya gitu kan. iya, Masih ngelihat suasana lain lah, lingkungan lain gitu. Jadi ya udah deh, weekend hari libur yuk, lu mau jalan kemana? Selama duitnya ada ya, oke, tapi gitu. Kalau aku sih merasakan gitu. Tapi sebenarnya ya dulu sih sebelum aku nikah dan sampai sekarang juga hmm, sih, itu masih sering ngedengar orang tuh masih banyak yang ngomong kayak terutama di pihak laki-laki ya. Aku iya, entah iya, kenapa aku selalu mendengar bahwa yud nikah tuh kayak di penjara, lu nggak oke, bebas, lu nggak bisa melakukan hal-hal yang lu sukain ketika lu jomblo, lu belum nikah. hmm, 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 Masalahnya gue sebelum nikah juga gue nggak suka ngapa-ngapain.
Jadi nggak ngerasa di penjara juga gitu. Ya mungkin kalau untuk orang yang ya itu tadi ya, pulang kantor tuh dugem dulu atau mungkin kemana atau apa ya mungkin itu yang merasa terkekang. Kalau aku sih happy-happy aja. Berarti kamu udah menjalanin kehidupanmu sebelum nikah pun ya Ya seperti ini. dan udah Iya. enjoy ya. Malah lebih enjoy sekarang kan. Dulu kan pulang Ya. ke rumah sendiri, mandi sendiri. Sekarang kan mandi ada yang nemenin. Terus Ada yang sekarang mandiin kan? iya, terus sekarang pulang makan malam udah disiapin segala macem. Jadi lebih enak, bobo ada yang nemenin. Jadi justru lebih enjoy sekarang. Tapi ya mungkin kan gak semua orang seperti itu. Ya Iya, mungkin kalau ada orang yang dulu hiperaktif mungkin ya sebelum nikah ya mungkin itu dia perlu penyesuaian. Kalau aku sih nggak terlalu sih kalau untuk hal itu. Tapi intinya kalau memang kita cowok mau menikah tapi masih pingin bebas atau mengekang ya jangan sampai menjadikan orang lain jadi korban pernikahannya gitu loh. Iya Iya dong. betul. Karena kalau menurut aku sih kuncinya satu. Kalau lu udah mengatakan minimal kepada diri lu sendiri bahwa oke, gue pengen nikah. Berarti itu harusnya sama dengan atau equal tuh oke, gue mau nurunin ego gue. Itu harus Dan selaras. toleransi. Iya, karena kalau lu udah menikah, apalagi kita laki-laki, kita yang jadi kepala. Kepala kan ngatur semuanya kan. Ya kalau lu nya aja nggak bisa nurunin ego, ya mau dibawa ke arah mana nih istri lu dan keluarga kecil lu. Gitu. Lu harus nurunin ego. Lu nggak bisa kayak, loh gue sebelum nikah, gue pulang kantor selalu nongkrong dulu. Pulang jam 10, jam 11 nggak ada masalah. Ya itu kan dulu, bos. Bukan istrimu. Iya, itu kan dulu bos sebelum lu punya istri. Sekarang lu punya istri, masa lu tetap mau begitu? Kalau mau tetap begitu, jangan nikah. Ya kecuali dapat istri yang sama-sama. Kecuali dapat istri sama-sama suka nongkrong. Atau istrinya nggak masalah atau apa. Yang penting diobrolin sih. Itu mah kalau suka nongkrong sama-sama suka nongkrong nih, suka Iya, main game, itu namanya masalah. bukan me time ya, tapi family time. Iya, itu hoki namanya. Dapat yang sama-sama selaras gitu. Oke. Nah, ini kan kita membahas tentang pasangan suami istri nih. Mm-mm. Baru suami dan istri. Tapi jangan lupa dong, namanya istri pasti dia punya fans club. Ya, Keluarga besarnya. bawa banyak ekor ya. Iya. Iya. Nah, Iya benar. terus ketika kita menikahin mereka kan otomatis kita menikahin dengan WhatsApp grup keluarganya dong yang tiap hari isinya TikTok dakwah. Ya, anjing. Lu paham lah, sama fakta-fakta kesehatan yang Garam di-share. rukiah, Itu bisa jadi. babi kurma ya enggak? Iya, pembelian kayak gitu. Iya. Nah, Paham, Pak. otomatis kayak gitu tuh. Kita butuh penyesuaian dong Iya. sama keluarganya. Betul. Jangan sampai kita udah nikah tuh kayak, oh suaminya introvert nih, isinya extrovert. Giliran suruh silaturahmi, mendadak ngilang, nggak ada kabar. Jangan sampai. Nah, Iya. menurutmu nih, apakah apakah wajar dan normalkah orang suami istri udah menikah itu harus nyambung sama keluarga besarnya? Gimana menurut kamu nih? Wah, ini sebenarnya kompleks ya kalau ngomongin ini. Ini kalau ngomong pure part ini doang nih, ini bisa sejam sebenarnya. Tapi kalau disederhanakan aja, sebenarnya gini. Kalau aku sih percaya yang namanya mungkin kalau di bahasa kamu yaitu kan silaturahmi. Itu penting. Bahkan kalau bisa wajib. Nggak boleh enggak. Apalagi kalau kita sudah menikah. Ketika kita belum menikah aja, kita sama keluarga kita, buat aku pribadi ya, idealnya, sekali lagi idealnya, itu wajib silaturahmi. Berkunjung. Apalagi misalnya aku kan yang Chinese misalnya ngumpulnya ketika Natal, ketika Imlek kemarin ataupun yang lain sebagainya. Harusnya idealnya sekali lagi itu wajib. Tetapi kan masalahnya kita tinggal di dunia yang sangat-sangat tidak ideal sekarang. Termasuk keluarga. Ya dong, sepakat dong kalian, bener kan? Sehingga akhirnya itu membuat kita nggak usah ngomongin ketika kita nikah dulu. Kita sama keluarga kita aja, dan jangan ngomong keluarga besar dulu deh. Keluarga inti dulu aja. Kita, saudara kandung kita, mungkin kakak adik, sama papa mama kandung. Gua yakin 90% nggak akrab. Ada yang nggak akrab? Yang seumuran kita lah ya. Jangan yang di bawah kita mungkin. Yang seumuran kita deh. Yang sama orang tua yang seusia berarti apa tuh? Baby boomer ya sebutannya. Gue yakin most likely nggak akrab. Banyak masalah sih. Karena yang gue alamin seperti itu. Yang lu alamin seperti itu. Yang teman-teman kita yang lain yang seumuran kita lah. Yang 20-an akhir ataupun 30-an awal. Yang udah pernah sharing-sharing bareng. Lebih kurang ngalamin itu semua. Sehingga akhirnya apa? Itu membuat kita berpikir bahwa kalau yang aku alamin ya. Itu tuh kayak, oh ternyata keluarga besar tuh akhirnya turun nih mas. Dari yang tadinya wajib, mesti ini harus kudu, nggak bisa enggak, jadi turun. Jadi cuman ke level penting. Penting sih, tapi nggak harus. Dalam arti itu ya mungkin kalau secara bahasa gampangnya sih, kalau bahasa kasarnya sih, kalau lu nggak ngelakuin itu, ya lu nggak dosa juga.
Ngelakuin itu bagus. Lebih bagus kalau lu ngelakuin, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Gitu loh. Dengan ya 1-2 hal lah, karena kan pasti yang namanya keluargaku sama keluargamu, keluarga yang lain kan pasti masalahnya beda-beda. Beda-beda. Nggak bisa disamain, tapi pasti ada masalah. Yang akhirnya membuat ya turun kasta itu tadi, dari wajib jadi penting, bahkan mungkin ada yang nganggap itu nggak penting, mungkin. Dan nggak salah juga. Kan tergantung pengalaman hidupnya seperti apa tuh. Iya benar sih. Nah akhirnya ketika kita sudah seperti itu, kita dan baru keluarga kita itu baru keluarga inti loh yang tadi aku bahas. Belum keluarga besar, om, tante, saudaranya mama, saudaranya papa, itu kita buang jauh-jauh dulu deh. Kita ngomong yang keluarga inti dulu. Itu aja kompleksnya minta ampun. Nah kita nikah, yang tadinya kompleksnya 1 lingkaran doang, keluarga kita doang nambah jadi 2 lingkaran. Sekarang pertanyaan aku juga sederhana, kita nikah sama istri atau sama suami, dia sama keluarganya gimana? Akrab juga enggak? Sama keluarga besarnya gimana? Akrab juga apa enggak? Terus nanti kalau kita nikah, kalau tadi kamu bilang sepaket, kita nikahin keluarga besarnya juga. Sekarang keluarga besar dia sama keluarga besar kita, memang harus akrab? Atau pertanyaannya adalah, apakah tugasnya kita untuk bikin mereka akrab? Kalau buat aku sih enggak. Enggak harus akrab. Dan kalau ada yang menganggap harus akrab, bukan tugas kita. Tugas kita sebagai suami ya, sekali lagi sebagai kepala keluarga, itu hanya istri dan anak-anak kita. Itu kewajiban sih. Itu kewajiban. Itu kewajiban dan priority nomor 1. Di luar itu, nah ini yang aku yakin pasti bisa jadi kontroversi nih. Di luar itu, di luar suami, istri, anak, itu harus bisa kita anggap secara teori ya, itu orang lain. Orang lain tapi tetap keluarga. Tetap keluarga. Gitu. Jadi kalau misalnya sekali lagi kalau kita ngomongnya tadi silaturahmi, kalau lu bisa bagus, itu gua akuin bagus di zaman yang udah sangat tidak ideal seperti ini. Kalau lu masih bisa, masih legowo untuk silaturahmi, lu bisa nurunin ego lu demi lu dan demi istri lu, demi anak-anak lu, gua acungin jempol. Karena gua tahu itu susah. Terlepas dari gimana kondisi kita menikahi seorang perempuan ya, kita kan nggak bisa memilih pak de bude om tantenya seperti apa. Nggak bisa dong. Orang tuanya aja kita nggak bisa milih. Ya dong, kita tiba-tiba nikah nih, tahu kok orang tuanya kayak gini ya, kan bisa surprise dong, nggak bisa memilih. Ya mas sih, kalau itu mah jangan kan itu, kita sama istri kita aja masih ada yang surprise kok. Iya, setelah menikah. Iya, aku sekarang sudah setahun menikah, masih ada sifatnya dia yang ternyata surprise. Iya, itu butuh waktu. Dan dari pengalaman teman-teman kita yang sudah menikah duluan, mereka bilang proses seperti itu, proses belajar memahami pasangan, itu adalah proses yang gak bakal ada lulusnya. Itu seumur hidup. Itu seumur hidup. Lagian juga ya kondisi apapun mau nggak mau kita harus bisa membuat nyaman keluarga besar. Iya. Dan itu bukan tanggung jawab juga sih, tapi kewajiban juga. Yang penting benar kata kamu, istri dan anak tetap prioritas nomor 1. Nah, idealnya ya. Kita baru membahas suami dan istri nih, terus keluarga besar nih. Lu pernah bayangin nggak kalau tiap kumpul keluarga besar tuh selalu ditanya, kalau udah nikah nggak mungkin dong ditanya kapan lulusnya, nggak mungkin dong. Kalau kumpul keluarga kan pasti tiba-tiba ada yang megang perut istrimu, udah isi atau belum sih? Kalau lagi emosi, pinginnya gitulah gitu loh. Nah, kamu pernah nggak ketika kumpul keluarga tuh ditanyain kapan hamilnya atau mau pacaran dulu? Kalaupun udah hamil nih ya, ibarat kata lu hamil, istrimu hamil, pengen punya anak berapa? Lu pernah ditanya gitu nggak? Untungnya sih setidaknya kalau yang pas kumpul keluarga yang ada akunya ya, untungnya sih tidak. Ya aku nggak tahu pas kumpul keluarga pas akunya lagi nggak bisa datang, istri aku doang ya mungkin. Ya aku nggak tahu. Tapi setidaknya ketika kumpul keluarga pas ada akunya sih nggak. Dan karena seingat aku gini, ketika aku lupa ya, either pas mau nikah atau setelah nikah itu kita memang udah ngomong ke orang tua masing-masing. Untuk anak kita mau nunda. Oh gitu. Karena terlalu kompleks kalau kita ngomongin anak. Ini kalau kita ngomongin anak nih, ini bisa sama 1 jam lagi nih. Tapi intinya kalau disederhanakan, punya anak kan nggak sesimpel yuk malam ini kita bikin, terus 9 bulan lagi lahiran, terus lu cuma biayain untuk sekolah doang ya. Dimana sekolah juga sekarang udah makin lama makin mahal. Nggak sesimpel itu kan menjadi orang tua. Lu nggak cukup nafkahin doang. Banyak ilmu yang harus lu ajarin, ilmu pengetahuan, ilmu eksak, ilmu sosial, ilmu agama, banyak. Yang menurut aku pribadi sebagai calon orang tua, sebelum kita beneran punya anak, lu make sure dulu ke diri lu sendiri, lu udah oke nggak sama semua itu. Ditambah lagi menurut aku pribadi di zaman sekarang,
itu wajib lu juga ngelakukan yang namanya tes secara fisik. Entah itu sebutannya tes DNA, tes darah, medical check up lah. Untuk make sure bahwa, mungkin ya aku nggak tahu ya Mas ya, karena kan aku bukan orang medis. Tapi sejauh yang pernah aku baca dan aku dengar di podcast-podcast yang narasumbernya itu dokter, itu ya mereka ngomong, ya jangan-jangan ini sih ada cikal bakal, ya entah itu mungkin bentuknya DNA ataupun apa, yang nanti bisa bawa amit-amit penyakit ke anak lu. Iya, genetik itu. Genetik. Nah itu kan kalau bisa, ya mungkin kalau dihindari sih mungkin terlalu ekstrim. Minimal diobrolin lah. Ya kan minimal lu sama istri lu dulu ngobrol. Oh ternyata setelah gua cek, gua punya ini. Setelah lu cek, lu punya ini. Sehingga kemungkinannya kalau secara teori, kalau kita punya anak cowok berarti dia ini. Kalau punya anak cewek berarti ini. Gimana? Kita ready menang, berarti kan itu secara nggak langsung kan kayak gambling kan? Nambah budget lagi dong. Kayak gambling dong. Iya. Nggak berarti 100% akan seperti itu, tapi ada kemungkinan seperti itu karena udah dicek sama dokter yang ahli gitu loh. Jadi ya banyak lah yang harus diobrolin. Belum masalah mental, belum masalah trauma. Trauma masa lalu kita udah hilang belum? Inner child. Jangan sampai nanti kita lampiasin ke anak. Itu lu, kalau buat aku sih, kalau lu begitu itu dosa berat sih. Trauma lu belum lu beresin, misalnya lu sama orang tua lu, kira kebawa ke anak lu. Jadi lu ngelampiasinnya ke anak lu. Lu nggak berani ke orang tua lu ke anak lu. Wah itu lu. Kalau gua jadi itu malaikat sih langsung tuh Nabil di Bolt tuh. Nabil Yuda di Bolt. Itu langsung dijemput sekarang. Parenting VOC lagi. Iya, langsung tuh. Jadi kalau buat aku kalau anak terlalu kompleks, kita bisa ngomongin itu 1 jam sendiri lah. Tapi intinya kalau disederhanakan seperti itu. Jadi kalau di pengalaman yang aku alamin setelah menikah, untungnya sih seperti itu sih. Untungnya dari mendekati ataupun setelah menikah, setelah menikah tuh aku sama istri langsung ngomong ke keluarga masing-masing. Minimal ke orang tua masing-masing lah. Bahwa ya gue pengen nunda dulu. Berapa tahunnya ya nggak tahu. Sesiapnya nanti kapan. Enjoy dulu lah ya. Iya, enjoy seperti pacaran dulu lah. Iya, pacaran dulu. Nanti kalau memang udah siap semua muahnya, ya duit, ya rumah, ya semua muahnya tadi yang dari tadi kita bahas, anak mah tinggal bikin. Gitu kan kalau secara teorinya. Nanti malam bikin juga bisa jadi. Ada bagusnya karena kamu mempersiapkan kan. Karena yang ditakutkan kan bukan kita menjadi orang tuanya, yang ditakutkan anak-anak generasi sekarang tuh ketika anaknya udah lahir, yang ditakutkan mereka masih belajar menjadi dewasa. Yang kamu bilang tadi, masih banyak inner child, trauma, bener. Yang adanya baby blues, cowoknya malah nggak jelas nih, kaget. Apalagi ada statement orang miskin dilarang punya anak. Ya itu boleh-boleh aja. Orang yang berpenghasilan rendah boleh punya anak. Banyak. Boleh, gak ada yang larang. Boleh sih boleh. Anak 11 pun boleh. Mau istri 2 pun silahkan. Itu hak mereka. Karena istri masih boleh sampai 4 ya Mas. Masih boleh dong. Lanjut. Yang nggak boleh itu kan orang yang bermental miskin punya anak banyak. Mentalnya ya. Ya itu goblok namanya. Iya, gitu loh. Apalagi ini anak kan diskusinya antar 2 kepala. Bukan karena tetangga, bukan karena omongan mertua. Bukan. Nah, ya jadi intinya sih dari pembahasan kita 3 topik ini nih, 3 tema ini tuh bukannya setelah menikah si cowok ataupun si cewek menjadi dilema ya. Bukan dong. Bukan. Sesuai pembahasan sudut pandangmu kan harusnya suami istri menjadi lebih happy. Menjadi bukan plot twist ya, bukan full drama juga. Menjadikan beban hidup tuh menjadi tanggung jawab, bukan beban lagi dong, menjadi kewajiban dan juga tanggung jawab. Setuju kan? Betul. Nah, itu. Jadi ya, kalau yang pernah aku dengar ya Mas ya, dari salah seorang yang sangat terkenal lah. Ini kalau aku sebut namanya pasti pada tahu semua. Apaan tuh? Dia artis lah. Artis senior. Dia pernah ngomong bahwa, tapi yang lucu adalah si artis ini dia sebenarnya cerai juga. Tapi maksudnya kan orang yang cerai kan gak berarti gak boleh ngasih advice soal pernikahan dong. Boleh dong. Nah jadi dia tuh ngomong, sebenarnya sepasang suami istri itu tuh kayak sepasang alas kaki. Ya you name it lah, mau sendal, mau sepatu, apapun itu ya, pokoknya alas kaki. Jadi justru mereka itu satu udah pasti berbeda. Karena nggak mungkin kan kita pakai sendal semuanya kanan atau semuanya kiri, kan nggak mungkin. Pasti harus beda. Udah harus beda, jalannya juga harus beriringan. Jalannya nggak mungkin bareng terus kan. Masa kita pakai sendal jalannya bareng kan? Itu mah lompat namanya, bukan jalan kan. Iya. Jadi jalannya tuh harus beriringan. Jadi dalam arti yang aku petik di situ adalah berbeda sih kita sama pasangan kita itu udah pasti, itu udah mutlak lah, pasti beda. Mau bedanya dikit, mau bedanya banyak, mau bedanya dari segi mungkin cuman hal sesimpel makanan favorit, mau sesimpel traumanya dulu apa bedanya, mau sesimpel kalau ada masalah
Apakah lu tipenya tuh yang harus diselesaikan saat itu atau yang harus nenangin diri dulu? Banyak hal bisa beda. Yang penting beda kelamin, Yud. Ya, kalau itu nanti panjang lagi tuh, ya kan? Tapi intinya sebeda-bedanya kita sama pasangan kita, selama lu masih bisa ngobrol, masih bisa diskusi, masih bisa nurunin ego masing-masing, mementingkan rumah tangga dibanding apapun, even dibanding ego lu, harusnya so far so good. Dan aku juga pernah dengar di satu podcast, tapi podcast luar ya, yang hostnya itu Steve Harvey, tahu kan? Nah, dia pernah ngundang bintang tamu, kalau aku nggak salah ya, ceweknya itu umur 100 something lah. Yang cowoknya juga. Jadi ini udah kakek nenek. Tua semua dong. Tua semua. Mereka nikah, usia pernikahan mereka itu 80 tahun. Wow banget dong. Terus ketika ditanya sama si Steve Harvey-nya sebagai host, apa sih kuncinya kalian bisa nikah sepanjang itu? Tahu nggak jawabannya apa? Satu kata doang. Communication. Itu krusial. Itu ngena banget loh. Terus dilanjutin, jadi ngomong communication tuh kalau aku nggak salah yang si cowoknya. Nah si ceweknya juga ngelanjutin bahwa kalau lu ada masalah, seperti apapun masalah lu sama pasangan lu, duduk, obrolin. Get a better understanding of where you are going. Itu udah tuwek, tetap aja. 80 tahun lu bayangin. Umur orang aja belum tentu 80. Dia nikah 80 tahun. Butuh pemahaman dong. Iya. Jadi itu yang aku petik. Bahwa ya, dan dilanjuti beberapa yang aku baca dan aku tonton juga sih itu podcast-podcast memang bilangnya lu nikah itu salah satu yang harus penting di make sure adalah cari orang yang lu nyaman ketika lu ngobrol. Karena nikah itu almost 90% tuh isinya lu ngobrol. Jadi kalau lu nggak nyaman ngobrol sama ini cewek atau ini cowok, jangan lu nikahin. Gitu. Bukan cuma ngewek doang tapi ngobrol. Iya. Betul banget itu. Betul. Karena nanti yang kita juga pasti udah ngalamin semenjak kita nikah, seks itu turun. Drastis. Seiring usia. Itu nanti mungkin teman-teman yang belum nikah nanti akan ngerasain. Sekarang mah pas masih free sex sama pacar sama apa mah wah dardedo. Tapi kalau udah nikah turun nanti juga akan turun. Jadi lu jangan cuma nyari yang, nah ini juga penting nih, jangan cuma nyari yang good looking doang. Yang bagus, yang cantik, yang ganteng, yang seksi, jangan. Kecuali lu cuma nyarinya jangka pendek. Itu mah bukan nyari istri gitu. Iya. FWB. Kalau nyari FWB doang silahkan cari yang cuman fisiknya oke. Tapi kalau lu mau jangka panjang seperti si kakek nenek tadi yang 80 tahun menikah, lu harus cari yang bagus dalam. Good looking perlu. Hatinya. Ya itu kalau bisa dapat juga oke. Tapi kalau ternyata jodoh lu memang secara looks menurut lu itu bukan tipe lu, tapi secara hati, secara kelakuan, sifat segala macam itu oke, itu buat aku harus digas. Iya dong. Iya, penting karena ya balik lagi ke yang si saran yang si kakek nenek tadi. Ya, oke sih. Ngobrol, isinya lu nikah tuh most likely ngobrol. Kalau lu nggak mau ngobrol atau cewek cowok itu nggak nyaman lu ajak ngobrol, jangan nikah. Minimal yang ada. Kita tuh bisa ngobrol sama Tuhan dulu nih sebelum ngobrol sama pasangan gitu loh. Ya silakan kalau ada yang bisa seperti itu. Ya gitulah gitu kan. Oke, guys, mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Oke, thank you Yud ya. Thank you untuk waktunya. Thank you. Bye. Bye guys.